Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Saya Bu Melani Kurniasi akan menyampaikan materi tentang ekologi. Ekologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kali ini kita akan mempelajari melalui KD 311 atau 311, yaitu menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Kemudian di dalam KD ini kita akan mempelajari dulu peta konsepnya. Dalam ekologi kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem dan interaksinya, yang kedua aliran energinya, yang ketiga daur geokimia, yang keempat piramida ekologi dan produktivitas, yang kelima adalah dinamika komunitas. Sementara komponen ekosistemnya itu adalah komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen-komponen bukan makhluk hidup. Ada udara, kemudian ada air, ada kelembaban, ada suhu, ada topografi, dan kemudian yang biotiknya itu terdiri dari autotrop dan heterotrop. Sementara interaksi antar komponen itu akan dipelajari tentang interaksi antara organisme, kemudian interaksi di dalam populasi, interaksi di dalam komunitas, dan interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Marilah kita pelajari tentang satu bagian dari ekologi, yaitu mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Pembahasan di dalam komponen ekosistem dan interaksinya itu meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah komponen di dalam ekosistem, yang kedua adalah aliran energi dan matahari, yang ketiga adalah jaring-jaring makanan, rantai-rantai makanan dan piramida makanan, dan yang keempat adalah keseimbangan lingkungan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana komponen di dalam ekosistem. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah salah satu ekosistem. Di dalam ekosistem ini kita akan melihat adanya beberapa komponen. Yang pertama kita akan melihat adanya hewan, kemudian tumbuhan, dan tumbuhan ini terbagi menjadi ada rumput, kemudian ada tumbuhan paku, dan beberapa jenis tumbuhan gulma. Kemudian ada hewan-hewan yang lainnya yang ada di dalam air. Kemudian yang kedua, ini adalah komponen abiotiknya, terdiri dari air, kemudian tanah, udara, dan sinar matahari. Berikutnya, di dalam ekosistem, kita akan mempelajari bagaimana aliran energi dan materi ini bisa sampai dari komponen abiotik ke komponen biotik. Sinar matahari merupakan sumber cahaya utama di alam. Digunakan oleh produsen untuk melaksanakan proses fotosintesis. Hasil fotosintesisnya itu adalah senyawa kimia dan menghasilkan oksigen. Kemudian ketika senyawa kimia ini dipakai oleh konsumen berikutnya, maka menjadi sumber energi utama. Dari produsen ke konsumen tingkat 1, kemudian aliran energi ini akan disampaikan ke konsumen tingkat 2. Kemudian aliran energi juga akan sampai kepada komponen yang terakhir, yaitu di dekomposer. Selain arus energi, ini juga terjadi siklus materi. Ketika dekomposer ini mengalami reaksi atau melakukan interaksi, maka dia akan digunakan kembali oleh produsen sebagai sumber utama pembentukan senyawa organik. Jadi di dalam aliran energi dan materi ini ternyata ada keterkaitan satu tingkatan tropik dari produsen sampai dekomposer. Kemudian di dalam interaksi komponen ekosistem, aliran energi dan materi ini akan melalui satu rangkaian yang kita sebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah pola rantai makan dimakan yang sederhana. Ibu mengambil contoh, ini adalah rantai makanan di laut. Bagian yang pertama adalah produsen. Produsennya adalah fitoplankton. Fitoplankton ini menggunakan sumber energi cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Kemudian yang kedua, fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Kemudian rantai berikutnya, zooplankton dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat
satu. Kemudian konsumen tingkat 1 ini ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan sedang ini akan dimakan oleh ikan besar. Berikutnya, rantai-rantai makanan ini akan pada rantai makanan ini akan terbentuk jaring-jaring makanan. Nah, kembali lagi, maaf. Berarti dari rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan, dan Ibu ambil contoh adalah di ekosistem darat. Nah, di ekosistem darat ini kita akan melihat jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dibentuk dari pola rantai makanan. Oleh karena itu, jaring-jaring makanan disebut dengan pola rantai makanan yang kompleks. Kita lihat ada tumbuhan, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh kelinci, tikus, kemudian belalang. Kemudian yang kelinci ini akan dimakan oleh rubah. Berikutnya adalah tikus akan dimakan oleh rubah, kemudian rubah dimakan oleh elang. Seterusnya demikian sehingga nampak berupa rantai-rantai makanan yang sangat kompleks. Nah, jaring-jaring makanan ini akan membentuk sebuah piramida yang kita sebut dengan piramida ekologi. Nah, kalau di ekosistem sungai, maka jaring-jaring makanan ini nampak seperti ini. Yang pertama adalah alga. Alga ini nanti dimakan oleh ikan-ikan kecil, kemudian ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Kemudian ada beberapa jenis hewan lain yang memakan konsumen tingkat 2. Berikutnya, jaring-jaring makanan di ekosistem sungai juga akan membentuk piramida ekologi. Ya, piramida ekologi itu ada 3. Satu, biomasa, yang kedua adalah energi, dan yang ketiga adalah jumlah. Kita lihat yang pertama. Piramida yang pertama ini adalah piramida biomasa. Piramida biomasa ini adalah piramida yang menunjukkan jumlah individu di dalam satuan waktu tertentu yang diidentifikasikan dengan massa kilogram atau gram. Kalau di sini kita akan melihat bahwa produsen merupakan massa yang paling besar. Kemudian berikutnya adalah konsumen primer, berikutnya adalah konsumen sekunder dan tersier. Yang kedua ini adalah piramida energi. Piramida energi menyatakan jumlah energi individu dalam satuan waktu tertentu. Dan produsen masih tetap dalam jumlah yang besar, diikuti oleh konsumen primer, konsumen sekunder, baru konsumen tersier. Yang ketiga, ini adalah piramida jumlah. Piramida jumlah menyatakan banyaknya jumlah individu di dalam suatu habitat atau dalam satuan luas tertentu. Dan ini dihitung atau diidentifikasikan dengan nilai jumlah. Yang paling tinggi tetap produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumen, konsumen tingkat 1, yang ketiga adalah konsumen tingkat 3, dan yang keempat adalah konsumen tersier. Oke, piramida tidak selalu menunjukkan sebuah hubungan, sebuah piramida yang lebih bertahap sehingga membentuk piramida ekologi yang sebenarnya. Tetapi di dalam ekosistem akuatik ternyata piramida ini bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan tadi. Nah, kita akan menemukan fitoplankton jauh lebih kecil jumlahnya dibanding zooplankton. Kemudian yang berikutnya herring itu memiliki tahapan yang lebih kecil dalam tingkatan tropik tersebut. Dan yang terakhir di decomposer tetap menjadi jumlah yang sangat kecil. Di ekosistem terestrial akan berbeda dengan ekosistem akuatik. Akuatik itu berarti di air dan terestrial itu berarti di darat. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa piramida tidak selalu menentukan bentuk seperti piramid pada umumnya. Berikutnya, bahwa dalam sebuah ekosistem itu tidak selalu mengalami kondisi yang normal. Bila ada rintangan seperti bencana alam atau perlakuan oleh manusia, maka terjadi 2 kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah kondisi yang normal. Di sebelah kanan gambar kalian akan melihat, di sebelah kiri adalah kondisi di mana alam mengalami kerusakan. Berikutnya, ini adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Salah satu yang perlu diingat oleh kalian bahwa ketidakseimbangan lingkungan ini akan mempengaruhi pola rantai makanan dan pola jaring-jaring makanan, sehingga akan mempengaruhi pula
aliran energi dan materi di dalam ekosistem. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor dari perbuatan manusia, dan ini termasuk ke dalam faktor pengganggu. Nah, faktor alam biasanya sangat ditentukan oleh adanya bencana alam. Ini adalah bukan perlakuan oleh manusia, tetapi keadaan kondisi alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan tsunami. Sedangkan perlakuan oleh manusia biasanya adalah disengaja. Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan pupuk, kemudian pembuangan limbah atau sampah, sehingga terjadilah kerusakan di setiap habitat yang mengakibatkan banyak hal yang menjadi tidak seimbang. Nah, ini adalah salah satu ketidakseimbangan lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Berdasarkan data, kita adalah hutan tropis Indonesia dengan persentase yang berubah mulai dari 10%, kemudian 17, 12, 10%. Ini menunjukkan bahwa setiap kerusakan lingkungan itu akan mengalami perubahan pada ekosistem hutan tropis Indonesia. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.